Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Ibu harap kalian tetap semangat dan selalu sehat ya. Berjumpa kembali dengan Ibu dalam pembelajaran tematik, yaitu tema 6, cita-citaku. Subtema 2, hebatnya cita-citaku. Ilmu pengetahuan sosial kelas 4. Kali ini kita akan melanjutkan materi tentang manfaat sumber daya alam. Apakah kalian masih ingat apakah sumber daya alam itu? Ya, betul sekali. Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang berasal dari alam yang dapat digunakan untuk memenuhi keperluan hidup manusia. Manfaat sumber daya alam. Perlu kalian ketahui bahwa makhluk hidup terdiri atas tumbuhan, hewan, dan manusia. Manusia memerlukan hewan dan tumbuhan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Hewan dan tumbuhan dikelola manusia sedemikian rupa, sehingga memberikan manfaat bagi kehidupan manusia. Tumbuhan dan hewan merupakan sumber daya alam hayati. Keberadaannya terus-menerus ada sepanjang tidak terjadi peristiwa yang membuatnya punah. Tumbuhan membantu lingkungan untuk menyediakan oksigen dan menahan air hujan agar tidak terjadi erosi. Tumbuhan juga berfungsi sebagai pelindung tanah-tanah yang miring agar tidak mudah longsor. Kemudian, tumbuhan juga bermanfaat untuk menyerap karbon dioksida yang dikeluarkan manusia dan hewan lainnya untuk dimanfaatkan dalam proses fotosintesis. Nah, apakah manfaat hewan bagi lingkungan sekitarnya? Hewan pengurai berfungsi untuk menguraikan sisa makanan menjadi zat makanan yang dapat diserap oleh tumbuhan sebagai zat hara. Dalam rantai makanan, hewan bermanfaat untuk menjaga keseimbangan alam. Tumbuhan dan hewan sebagai sumber daya alam hayati memiliki manfaat yang banyak bagi kehidupan manusia. Nah, berikut beberapa manfaat sumber daya alam yang berupa tumbuhan dan hewan. Yang pertama, sebagai sumber bahan pangan. Yang kedua, sebagai bahan sandang atau pakaian. Nah, untuk penjelasan sumber bahan pangan, hewan yang merupakan sumber makanan manusia antara lain sapi, ayam, udang, dan ikan. Sedangkan tumbuhan yang menjadi sumber makanan antara lain sayuran, buah-buahan, dan palawija seperti padi, kedelai, dan jagung. Bahan pakaian yang digunakan manusia berasal dari serat tumbuhan dan hewan. Contoh tumbuhan yang dimanfaatkan seratnya adalah kapas. Sedangkan contoh hewan yang dimanfaatkan seratnya adalah ulat sutra dan domba. Serat-serat ini diolah menjadi benang, kemudian dipintal dan ditenun menjadi kain. Yang ketiga, manfaatnya adalah sebagai peralatan rumah tangga. Banyak perabot rumah tangga terbuat dari kayu yang berasal dari tumbuhan keras. Beberapa contohnya adalah kayu dari pohon jati, cendana, mahoni, dan pinus. Yang keempat, sebagai produk kesehatan. Tumbuhan dan hewan dapat digunakan sebagai bahan obat-obatan. Berbagai tanaman obat seperti kunyit, jahe, temulawak, dan kumis kucing dimanfaatkan sebagai obat. Beberapa jenis hewan juga dimanfaatkan untuk obat-obatan, seperti kadal, kelelawar, dan cacing. Berikutnya adalah peta persebaran sumber daya alam. Kita dapat mengetahui persebaran sumber daya alam di Indonesia melalui peta tematik, yaitu peta yang berisi informasi khusus. Contohnya, peta persebaran sumber daya alam berupa tumbuhan yang menunjukkan daerah-daerah
yang memiliki sumber daya tumbuhan untuk keperluan hidup masyarakat Indonesia. Sumber daya alam tumbuhan diantaranya tanaman pangan, tanaman industri, dan hutan. Berdasarkan peta sumber daya alam, barang tambang terdapat berbagai barang tambang yang tersebar di wilayah Indonesia, antara lain minyak bumi, batu bara, tembaga, besi, timah, kapur, yodium, asbes, marmer, dan belerang. Barang tambang tersebut sangat diperlukan untuk memenuhi keperluan industri. Persebaran sumber daya alam hayati. Sumber daya alam hayati di Indonesia dibagi menjadi berbagai sektor. Yang pertama adalah sektor perkebunan. Yang kedua, sektor peternakan. Yang ketiga, sektor pertanian. Yang keempat, sektor kehutanan. Dan yang kelima adalah sektor perikanan. Berikut penjelasan tentang sektor pertanian. Sumber daya alam banyak jenisnya, di antaranya berupa sawah yang biasa ditanami padi untuk diolah menjadi beras yang dimasak menjadi nasi. Nasi merupakan makanan pokok utama masyarakat Indonesia. Selain sawah, hasil pertanian yang lain diantaranya tanaman lahan kering yang berupa jagung, ubi kayu, ubi jalar, sagu, kacang, kedelai, buah-buahan, dan tanaman hortikultura yang berupa bermacam-macam sayuran dan tanaman hias. Persebaran hasil pertanian yang ada di Indonesia terdapat di Pulau Jawa, Sumatera, Bali, Lombok, Sulawesi, dan Kalimantan. Yang kedua adalah sektor perkebunan. Nah, hasil dari sektor perkebunan yang umum di Indonesia diantaranya karet, kelapa sawit, dan kopi. Hasil perkebunan itu banyak diusahakan di Jawa Barat, Jawa Timur, Kalimantan, Bengkulu, dan Sulawesi. Yang ketiga, sektor kehutanan. Nah, Indonesia memiliki hutan yang sangat luas dan terdapat di pulau-pulau besar seperti Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Yang keempat yaitu sektor peternakan dan perikanan. Nah, sektor peternakan menyebar di wilayah Indonesia. Begitu juga perikanan. Mengingat bahwa Indonesia terdiri atas pulau-pulau dan lautan. Potensi perikanan menyebar hampir di seluruh wilayah Indonesia. Nah, untuk tugas, anak-anak dapat melihat pada file PPT nomor 1 sampai nomor 10. Silakan anak-anak menuliskan soal dan jawaban di buku tulis tematik. Ibu rasa untuk pembelajaran hari ini cukup. Semoga bermanfaat dan selalu bersemangat belajar. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.